selamat datang kembali di channel saya. Pada hari ini saya akan coba melakukan konfigurasi static gateway dengan mikrotik ya. Nah, untuk kali ini topologinya itu simple aja sih dari saya. Jadi pada dasarnya dari ESP yang saya pakai ini adalah IndiHome ya, ZTA. Nah, kemudian akan langsung terkoneksi ke Ethernet satunya mikrotik saya, yaitu hub series RB951 ya. Nah, nanti kemudian dari mikrotik itu keluar lagi internet di Ether 2 menuju PC saya. Seperti itu topologinya. Nah, nanti saya akan coba buatkan lagi konfigurasi untuk WiFi. Mungkin ya simple aja ya, tidak perlu hotspot gitu ya. Tapi nanti saya tidak akan tes karena saya tidak punya perangkat yang tersambung dengan WiFi gitu ya. HP saya lagi saya pakai untuk record soalnya. Nah, jadi seperti itu kira-kira topologinya. Jadi langsung saja kita coba konfigurasi. Nah, di sini saya sudah sambung semua kabel di sini ya. Uh, Kemudian ini ada konfigurasi dari tugas-tugas sebelumnya. Nah, jadi kita akan coba connect, kemudian kita akan reset dulu semuanya dengan no default configuration, yang mana artinya semuanya bersih dari konfigurasi apapun, bahkan konfigurasi pabrik pun tidak ada gitu ya. Nah, kita reset dulu. Kita tunggu aja. Untuk Winbox versi saya ini dia bisa auto reconnect. Jadi kalau dia sudah selesai reset, dia harusnya langsung auto login lagi gitu ya. Kita tunggu aja. Oke, sudah selesai konfigurasi, sudah selesai reset. Jadi ini sudah login otomatis ya. Nah, langsung saja. Jadi dari ISP itu ada IP yang tidak terpakai, yaitu 192.168.1.100 ya. Jadi sebenarnya 1.100 ini adalah IP dari komputer saya gitu ya, PC saya. Tapi karena PC saya ini tidak terhubung ya dengan ISP, jadi bisa dipakai untuk mikrotik. Nah, jadi uh, kita langsung saja masuk ke address ya. Jadi ini Ether 1 ya untuk ke ISP. Kita beri IP yang diberikan oleh ISP, yaitu 192.168.1.100 kemudian dengan prefix 24 gitu ya. Prefix 24 nya juga dari ISP gitu ya. Kemudian kita apply saja. Nanti kelihatan di sini networknya. Kalau sudah betul networknya, berarti prefixnya betul gitu ya. Nah, kemudian kita akan langsung masuk ke DNS. Nah, DNS ini gunanya supaya link-link yang kita ketik kayak google.com gitu ya, kayak misalnya yahoo.com gitu ya. Nah, itu bisa dikirimkan ke DNS ini, dan DNS ini akan mentranslate menjadi bentuk IP gitu ya. Nah, jadi untuk sekarang DNS-nya akan saya pakai dari Google aja dulu, dan satu lagi dari Cloudflare satu ya. Nah, jangan lupa kita centang allow remote request. Nah, kemudian kita beri firewall ya, NAT di sini. Gunanya apa? Supaya semua jaringan yang ada di mikrotik ya, selain dari ISP itu bisa terhubung ke ISP. Jadi dari port 2, port 3, port 4 misalnya gitu ya. Itu bisa langsung terhubung ke internet di Ether 1 gitu ya. Jadi kita setting out interface-nya Ether 1, kemudian action-nya Masquerade gitu ya. Nah, ini sudah 3 langkah ya. Nah, langkah terakhir ini, jadi 4 langkah ya kalau mau connect mikrotik ke internet gitu ya, dengan IP statik gitu ya. Nah, jadi langkah terakhir itu adalah kita masuk ke IP routes ya. Nah, di sini kita tambahkan static gateway-nya. Jadi destination address-nya ini biarkan aja 00 gitu ya. Nah,
gateway-nya kita masukkan IP dari ISP-nya. Jadi router ISP-nya gitu ya. Nah, karena ISP saya ini tadi IP-nya 192.168, ya itu untuk gateway-nya adalah 1.1 belakangnya. Jadi 192.168.1.1. Nah, kita nggak usah pakai prefix lagi untuk gateway, jadi cukup IP-nya aja. Nah, kita klik apply, harusnya di sini jadi reachable Ether 1. Nah, kalau sudah aktif atau reachable artinya sudah sukses gitu ya, terhubung ke jaringan ISP gitu ya. Nah, kita coba dulu nih tes. Kita akan ping ke Google langsung aja. Nah, kalau dia berhasil, harusnya dia bisa langsung translate untuk IP dan ada replaynya. Nah, sudah jadi IP dan dia ada replaynya ya sini. Nah, yang artinya konfigurasi awal ini sudah berhasil gitu ya. Nah, tahap kedua kita akan hubungkan PC ini ke MikroTik gitu ya. Jadi caranya adalah kita bikin dulu IP di MikroTiknya gitu ya. Jadi kayak seolah-olah MikroTik ini adalah ISP juga gitu ya. Nanti dia akan memberikan IP ke si PC-nya ini gitu ya. Nah, jadi kita pertama bikin dulu networknya berapa gitu ya untuk di MikroTiknya ini untuk ke PC-nya. Untuk sekarang saya akan berikan IP 192 juga 168, namun dengan subnet di belakangnya mungkin berbeda nanti ya. Saya misalnya kasih 50 gitu ya, titik 1 ya. Kemudian jangan lupa prefixnya kita bedakan aja karena ini untuk sedikit ya kliennya, kita pakai prefix 29 aja gitu ya. Kemudian jangan lupa ini diganti ke Ether yang menuju PC, yaitu Ether 2 gitu ya. Nah, jangan lupa di play, kalau sudah di oke aja. Nah, karena di sini sudah selesai, kita akan coba langsung setting IP ya di PC-nya gitu ya. Nah, kita change adapter option karena saya di sini pakainya Windows 10 gitu ya. Saya masih belum pakai Windows 11 karena masih banyak file-file yang hanya bisa berjalan di Windows 10 gitu ya. Kemudian kita langsung aja properties di sini. Kita ubah di sini di IPv4 ya. Use the following IP address. Jadi kita isi dengan host network address dulu ya 192.168.1.1. Kemudian salah pencet. Kemudian kita lihat lagi di MikroTiknya di IP addresses ya. Jadi kalau kita arahkan kursornya ke sini itu kelihatan net address berapa sih yang tersedia di network ini dengan prefix begini gitu. Jadi prefix 29 networknya tersedia sampai 7 gitu ya. Nah, karena nggak banyak juga yang pakai dan ini anggap aja klien pertama, jadi kita akan pakai nomor IP setelah dari gateway gitu. Jadi kita pakai nomor 2 gitu ya. Nah, kemudian untuk prefix 29 kita cukup hitung dari 24 nih. 24 itu kan berarti 255, 255, 2550 nih. Nah, kalau dari 24 ke 29 itu adalah 5 digit gitu ya. Nah, jadi caranya hitungnya kita cukup buka kalkulator, kemudian kita tambahkan terus dari 128 terus dibagi 2 tambahkan gitu ya. Jadi sebagai contoh untuk pertama 128. Dan untuk yang kedua dari 128 ini kita bagi 2 lalu tambahkan dengannya 108 ini. Jadi karena dibagi 2 itu adalah 64 itu kan. Kemudian lagi jadi untuk yang ketiga itu adalah 64 dibagi 2 yaitu 32. Kemudian yang untuk keempat itu adalah 16 dan yang terakhir adalah 8. Maka hasil yang didapatkan adalah 248 ya untuk prefix /29. Jadi 255 255 255 248. Nah, untuk gateway-nya itu adalah IP yang telah kita setting di Ether 2 MikroTik tadi ya. Jadi 92.168.50.1. Nah, biasanya kalau di sini static di Windows static gitu ya. Di sini DNS-nya juga diminta static gitu. Jadi dia nggak bisa ngambil dari MikroTik gitu ya. Nah, berarti kita samakan aja dengan DNS yang ada di MikroTik tadi, yaitu 8888 dan 1111 gitu ya. Nah, kita klik aja OK, kita klik OK. Kemudian kita akan buka
command prompt pada OS, pada Windows ya, kita akan coba lakukan ping ke 192.168.50.1. Masih RTO, berarti ada salah konfigurasi kita. Mari kita analisa dulu. 128.64.32.28.64.32.16.8 adalah betul. Oke, saya menemukan masalahnya di sini. Kayaknya nggak sengaja ke scroll ya. Jadi ini masih enter 1. Kita enter 2 kan dulu, lalu kita apply oke. Nah, di sini kita disable untuk nge-refresh lagi IP-nya. Lalu jangan lupa kita enable lagi ya. Nah, kita akan coba lagi gunakan CMD. Apakah dia bisa ping titik 50 1. Ya, sudah berhasil ngeping. Artinya koneksi ke mikrotiknya sudah berhasil nih. Nah, sekarang kita coba ping untuk ke internet, yaitu ping google.com. Nah, sudah berhasil. Nah, jadi sekarang kita coba buka website di ini ya, di browser gitu ya. Kita akan buka di tab baru saja. Kita coba buka website mikrotik.web.it ya. Oh, nggak ada linknya, sepertinya saya salah link. Mikrotik, kita cari link mikrotik.com ini ya misalnya. Nah, ini mikrotik.com bisa nih, bisa kebuka gitu ya. Kita coba buka Teams misalnya, Teams Microsoft gitu ya, Microsoft Teams. Nah, ini sudah ada beberapa kelas gitu ya, kita lihat. Nah, di sini dia diminta untuk buka mikrotik.co.id pada PC. Ini mikrotik.com jadi yang beda. Citra Web ya, berhasil ya. Oke, kita kembali ke sini. Sekarang kita akan coba buat koneksi untuk WiFi ya, untuk melalui wireless gitu ya. Nah, jadi caranya kita masuk ke menu wireless di sini ya. Nah, kita langsung aja ini di enable, jadi klik dulu baru di klik centang untuk dinyalakan, diaktifkan kembali interface-nya gitu ya. Nah, kemudian sebelum kita setting yang ada di sini, kita masuk dulu ke security profile. Nah, gunanya apa? Supaya SSID-nya atau jaringan WiFi-nya ini dikunci gitu ya. Jadi kalau mau join gitu ya, mau bergabung itu perlu masukkan kata sandi dulu. Ya kayak biasalah di publik-publik kan banyak tuh, misalnya di kantor-kantor wifi yang terkunci. Nah, seperti itu ya. Jadi kita beri nama misalnya, ini nama terserah ya, ini kan buat bukan buat di koneksi nanti, ini cuma buat di settingan doang, jadi nggak diganti nama pun nggak masalah, asalkan nanti paham gitu ya. Nah, misalnya di sini kunci gitu aja. Nah, modenya baru kita ubah ke dynamic key ya. Nah, untuk di sini kita akan pakai WPA PSK dan WPA versi 2 gitu ya. Nah, lalu WPA pressure key-nya artinya kuncinya nanti misalnya jangkrik kebun ya, jangkrik kebun gitu ya. Kemudian kita cek yang lain, kayaknya nggak ada masalah. Ya itu aja, kita apply oke ya. Jadi nama profilnya adalah kunci gitu ya. Nah, kita kembali ke WiFi interface, kita masuk ini, klik 2 kali ya. Kita jadikan ini sebagai apa, bridge. Nah, kemudian kita ubah SSID itu nama WiFi nanti di jaringan di menu ini ya, menu WiFi-nya gitu ya. Misalnya di sini kita kasih nama hotspot Marcel gitu ya. Nah, hotspot Marcel gitu ya misalnya. Terus ini jangan lupa diganti ke BGN. Jadi
PGN ini kayak versi-versi jaringannya gitu ya, jadi versi sinyalnya gitu ya. Jadi itu yang terkencang gitu ya. Nah, untuk frekuensi ini saya setting ke auto aja ya, karena jaringan saya ini cukup ramai di sini gitu ya. Jadi saya nggak mau sampai bertabrakan. Kemudian security profile. Nah, ini yang tadi kita buat itu ya. Jadi ini diubah dari default ke kunci. Nah, jadi nama kunci itu cuma dipakai di sini doang. Jadi nggak masalah kalau namanya nggak diubah gitu ya. Kita apply ya. Nah, kalau dia masih searching berarti dia masih belum sukses. Nah, tapi kalau sudah berubah running app artinya jaringannya sudah tersedia gitu ya dan siap untuk dikoneksikan ke perangkat Anda. Seperti itu. Nah, cuma karena saya nggak ada perangkatnya jadi saya nggak tes dulu ini ya. Nah, oke, sekian tutorial dari saya. Semoga semuanya sehat dan saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru ya. Ini udah tanggal 26 sebenarnya ya. Nggak apa-apa telat sehari lah gitu ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.